Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Syada Irunisa. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2022. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang 25 teori komunikasi menurut para ahli. Teori komunikasi. Teori komunikasi menjadi suatu bagian yang paling penting dalam kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan dengan orang lain adalah dengan komunikasi. Teori pertama ada teori dari behaviorisme John B. Watson. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan berkebangsaan Amerika Serikat John B. Watson 1878-1958, cukup terkenal di kalangan akademisi. Teori yang dicetuskan John B. Watson ini mencakup semua perilaku, termasuk respon, tindakan balasan, termasuk suatu stimulus rangsangan. Artinya, bahwa ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika seseorang menerima stimulus, maka dapat diprediksi bentuk respon dari orang tersebut. Yang kedua, ada teori komunikasi Lasswell. Harold Lasswell, teoretikus yang banyak menyumbangkan ide dari pikirannya di cabang ilmu sosial dan komunikasi. Ia menemukan model komunikasi yang sederhana, dan hingga saat ini, model tersebut masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Yang ketiga, ada teori informatif Shannon and Weaver. Teori informatif adalah salah satu teori klasik di mana teori yang menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang keempat, ada teori komunikasi humanisme, McNeil. Teori ini dikemukakan oleh McNeil 1977 yang diilhami oleh perkembangan psikologi humanisme. Yang kelima, ada teori agenda setting McCombs and Shaw. Teori agenda setting mendeskripsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi publik atau masyarakat menganggap bahwa peristiwa tersebut penting. Jadi, apa yang dianggap penting oleh media, maka hal tersebut juga penting bagi masyarakat. Berarti, dalam hal ini, media memiliki efek yang sangat kuat. Yang keenam, ada teori use and gratifications, Bloomers and Kurtz 1974. Dalam teori ini, mereka berpendapat bahwa penggunaan media berperan aktif dalam memilih media yang ingin digunakan, sehingga bisa dikatakan sebagai pihak utama dalam proses komunikasi. Pengguna memiliki pilihan dalam menentukan media untuk memuaskan kebutuhannya. 7. Ada teori nativisme, Chomsky and Hadley. Dalam teori nativisme ini, Chomsky dan Hadley 1993 berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi bahasa verbal. Selain itu, bahasa adalah sesuatu yang kompleks, menjadikan manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk lainnya. Yang kedelapan, ada teori konstruktivisme, Piaget and Vygotsky. Piaget and Vygotsky sebagai pencetus dari konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki perspektif sendiri terhadap kenyataan. Manusia senantiasa menggandakan beragam cara untuk mengetahui dan menggambarkan sesuatu untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Teori ini juga mendefinisikan sebagai pembelajaran generatif, pembelajaran yang merupakan bentuk tindakan untuk menciptakan suatu makna dari yang dipelajari. Nah, yang kesembilan ada teori kognitivisme, Piaget dalam Master Path. Teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses. Menurut teori ini, manusia belajar disebabkan oleh kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam lingkungan. Proses belajar terjadi menurut pola tahapan perkembangan tertentu sesuai dengan umur. Tahapan tersebut meliputi asimilasi, proses penyesuaian pengetahuan baru dengan struktur kognitif,
akomodasi, proses penyesuaian struktur kognitif dengan pengetahuan baru, diskualibrasi, proses penerimaan pengetahuan baru yang tidak sama dengan yang telah diketahuinya. Yang ke-10 ada teori sibernetik yang dicetuskan oleh Norbert Wiener 1945. Sibernetik adalah teori sistem pengontrolan yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan dan antar sistem. Selanjutnya ada teori inokulasi. Teori inokulasi atau teori suntikan yang ditampilkan oleh McGuire menghadapi analogi dari peristiwa medis. Dalam teori ini menyebarkan orang yang terserang penyakit, maka dia harus disuntik vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Demikian pula dengan orang yang tidak memiliki informasi mengenai suatu hal, maka ia akan lebih mudah untuk dipersuasi atau dibujuk. Selanjutnya, ada teori ketergantungan. Sandra Ball Roach and Melvin DeFleur. Teori ini berfokus pada kondisi struktural yang ada di sosial masyarakat. Jadi, dalam teori ini memiliki kecenderungan mudah untuk dipengaruhi oleh media massa. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa adalah hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan pada beberapa proses, di antaranya seperti proses memelihara, perubahan, serta konflik yang terjadi dalam tataran masyarakat dan permasalahan pribadi dalam aktivitas sosial. Selanjutnya ada teori spiral of silence, Elizabeth Noel and Newman. Teori spiral keheningan, spiral of silence, yang dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Newman 1976, menjelaskan bahwa teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu opini atau pendapat umum dalam masyarakat. Spiral of silence menjelaskan bahwa terbentuknya opini atau pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar individu, dan persepsi masing-masing individu, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, ada teori kultivasi, George Gardner. Teori kultivasi adalah teori komunikasi yang menjelaskan mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini berpandangan bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tatanan sosial budaya dalam ruang lingkup masyarakat daripada personal individu. Teori ke-15, teori belajar sosial Bandura. Teori belajar sosial dicetuskan oleh Bandura 1925. Ia menjelaskan bahwa perilaku manusia dalam konteks interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang berkesinambungan. 16. Ada teori norma budaya. Teori ini terbentuk daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal ini dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya pada suatu masyarakat. Teori birokrasi dapat digunakan dalam komunikasi organisasi. Max Weber 1948 dalam teorinya ini mengungkapkan bahwa model birokrasi seringkali dimanfaatkan untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif. Teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu dari teori komunikasi massa. Teori ini menganggap bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang jika kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Selanjutnya, ada teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai merupakan bagian dari teori komunikasi massa. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunanya. Perilaku seseorang terhadap segmen-segmen media dapat ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Teori ini adalah turunan dari teori use and gratifications. Selanjutnya, ada teori analisis transaksional. Eric Berne 1964 mengungkapkan teori ini merupakan pendekatan dari psikoterapi yang menekankan hubungan interaksional. Transaksional yang dimaksud adalah sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang disampaikan dalam suatu komunikasi. Analisis yang dilakukan bertujuan
untuk mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terbentuk antar individu. Teori sikap atau standpoint, Harding and Wood. Teori ini menjelaskan salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita. Standpoint adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar. Dunia tersebut menjadi fokus perhatian dibandingkan objek atau fitur lainnya. Makna lainnya adalah tidak jauh berada dari perspektif. Menurut Harding, fokus bahasa dari standpoint tersebut adalah wanita yang cenderung termarginalisasi. Hal tersebut menyebabkan teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Selanjutnya, teori struktural fungsional, Auguste Comte, Emile Durkheim, and Herbert Spencer. Teori ini adalah bangunan paling dasar dari ilmu sosial. Teori struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap bahwa masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup. Tujuannya adalah mencapai keteraturan sosial. Selanjutnya, ada teori difusi inovasi, Rogers. Dalam teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Rogers 1961 juga menjelaskan bahwa difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan yang berisi gagasan baru. Teori ini umumnya dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Penerapan teori ini berfungsi sebagai bentuk menjaga stabilitas informasi agar tercipta penyesuaian sikap yang membadai antar bagian dalam sebuah organisasi. 25. Teori komunikasi dua tahap, Paul Lazarsfeld. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld, terbentuklah teori komunikasi dua tahap ini. Teori ini membahas mengenai dampak media massa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilihan umum 1940. Studi yang dilakukan memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa.